Ini mohon izin nih, suara tidak normal seperti biasanya. Biasanya bisa lebih semangat lagi kan. Cuma karena suaranya agak parau, saya mohon izin, mungkin agak terbatas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi pas Pak Kades agak lesu. Pak Kades sampai bilang apa lesunya nih. Pas saya coba tadi semangatnya. Alhamdulillah itu tanda-tanda ada kebaikan di SMK 1 Sarawak ini. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati hadir tengah-tengah kita Pak Kades, yaitu Dindo Al-Hindi Rusdi, SPT ya, SPT. Sekarang kau nengok dari tampilan tadi saya pikir Ustadz kan, SAG, MAG lagi. Rupanya tak kopiannya kan, rupanya peternakan. Dulu angkatan berapa Pak Kades? Di Unja ya? HMI atau apa? HMI dulu ya, wah berarti kadernya Pak Edi Purwanto berkuasa ini. Sama-sama model. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Kalau wajah dengan beliau saya hafal. Cuma namun mohon maaf betul kadang-kadang saya lupa kalau ada nama. Kemudian yang saya hormati Pak Kepala Sekolah. Kepala sekolah ini kalau tadi cerita dan saya sudah tahu betul kalau beliau ini memang basicnya orang teknik dan dulu ini STM. Tentu beliau ketika menempat karir ditaruhkan di sini. Kalau dulu cerita STM ini Pak, zaman periodenya kami dulu masih sekolah, angker negara STM ya Pak. Itu ada alumni STM nih, rombongan kawan saya. Kalau di Jambi dulu saya SMA 5. Dengar STM tuh selalu tawuran. Lewat STM takut dulu Pak. Itu dulu. Tapi alhamdulillah hari ini STM sudah berubah. Semuanya jadi SMK. Dan STM itu di zaman periode yang sudah digital seperti sekarang juga jadi pejuang di kalangan pelajar. Coba perhatikan dulu. Setiap ada isu-isu nasional menyampaikan aspirasi apapun bentuknya, yang paling ditunggu-tunggu itu paling patriotik anak-anak STM. Coba tengok di Jakarta, aksi anak STM itu luar biasa, lebih berani dari kakak-kakaknya mahasiswa. Nah saya berharap di STM ini pun jangan saja mencetak orang-orang yang nanti cuman mengerti tentang teknologi, cuman paham tentang nilai-nilai akademik, tapi juga peka tentang isu-isu sosial. Apalagi sekolah kita ini berada di lingkungan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Kalau secara teritorial wilayahnya kota, tapi secara teritorial yang lebih kecil ini di wilayah desa. Orang desa itu harus paham tentang peradaban di desa. Walaupun kita sekolah di sini, jangan kayak mentang-mentang kata STM masuk Sungai Bau ini kita sekolah bisa mau-mau gitu. Tidak bisa, desa punya peradaban dan aturan masing-masing. Kemudian yang kami hormati tentunya di sini hadir rupanya ketua komite, wakil ya. Nah, baru wakil besok naik sahabat saya lah, saya tahunya nulis berita lah. Wajar SMK 1 ini lumayan diperhatikan lah. Kalau tidak maju-maju ada orang seperti beliau ditaruh wakil ketua komite Pak, besok-besok taruh jadi ketua komite, suruh beliau nyala terus melalui medianya. Setuju ya? Itu kita buat, taruhlah orang yang tepat. Kemudian para bapak ibu guru yang hadir pada siang hari ini kami terima kasih banyak. Walaupun dalam kondisi panas terik sebenarnya bapak ibu guru mau hadir membersamai reses kami siang hari ini. Dan tak kalah penting ada abang kami, tokoh masyarakat Kota Sarolangun. Beliau ini mentor saya dulu Pak. Kalau saya kuliah di Bandung, beliau kuliah di Jogja, jauh di atas saya. Dan istri beliau juga tenaga pendidik, guru, yaitu kepala sekolah SMA
8 lawan ya, Sorolangun. Bu Bas, itu rekan sejawatnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi saya ajak ke sini, Bang, coba kita ke Sungai Bau sore hari ini. Iya, mana tahu yuk Bas, kepala sekolah sana kena ngajak saya pula reses di situ kan. Alhamdulillah tadi kontak-kontak, beliau bilang besok ngasih waktu reses. Nah pada kesempatan ini tentu ada generasi muda nih. Pengurus OSIS bukan yang hadir? Ada ketua OSIS? Ada, mana ketua OSIS? Ketua OSIS ngangkat harus gini. Ya, pemimpin masalah di antara anak-anak. Ada berapa jumlah siswa sini Pak? 225. Berapa? 250. 285. Maklumlah kepala sekolah baru 2 hari kan pindah sini. Kalau sempat tadi 1 tahun saya tanya beda, nah ini kacau. Anggaran itu tergantung jumlah murid misalnya. 285 ya. Nah siapa nama ketua OSIS? Azik Abdillah. Asli Sungai Bau. Hah? Asli Sungai Bau. Nah, harus berani paling depan. Ya, Azik, kakek saya minta dari OSIS harus memberikan aspirasinya di sini, ya, diwakili oleh ketua OSIS. Siapa sih? Kau udah tuh ganti ya, saya cari di sini siapa ketua OSIS yang bisa. Kemudian sahabat-sahabat saya ada yang selalu menyertai perjuangan saya dari sebelum saya jadi dewan dulu, dan alhamdulillah ini sudah periode yang kedua saya terpilih, dan sahabat-sahabat yang menyertai saya ini Pak Kepala Sekolah, Pak Kades adalah orang-orang yang tanpa pamrih menurut saya. Dulu dalam keadaan susah dalam berjuang, kawan-kawan terus ikut dengan saya. Dan hari ini alhamdulillah dikasih pangkat, dikasih amanah, ada dana untuk berjuang. Saya bilang sama kawan-kawan, rugi kalau nak tinggalin saya, harus sama-sama gitu. Biar selalu bersama-sama untuk ikut memberi peran serta terhadap pembangunan di kabupaten kita termasuk provinsi yang hari ini saya diberikan amanah. Kemudian salawat dan salam tentunya dan intinya kita panjatkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah, itu Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Kades, Pak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini tentu yang pertama saya mengucapkan rasa terima kasih banyak atas kesempatan untuk bisa melaksanakan silaturahmi pada siang menjelang sore hari ini. Itu kalau judul dalam tata tertib kami Pak, ini kerja-kerja politik dewan. Kerja-kerja politik dewan itu ada di dalam gedung, ada di luar gedung. Tapi intinya adalah membangun silaturahmi di dapilnya masing-masing, yaitu reses namanya. Cuman kalau kita sederhanakan, reses itu adalah silaturahmi membangun dialogis antara anggota DPR dengan konstituennya. Nah hari ini saya salut juga Pak Kepala Sekolah ini tahu semuanya. Tadi dia bilang ketua komisi 4, dan insya Allah sebentar lagi akan dilantik jadi salah satu pimpinan Dewan Provinsi. Padahal jauh dari Sorolangun ya. Tapi kok bisa sampai tahu Pak Kepala Sekolah? Berarti Pak Kepala Sekolah ini termasuk orang yang mengamati dan update, perhatian dengan saya. Ya, atau karena komisi 4 ya. Tapi intinya kalau kita memegang amanah, ini salah satu yang menurut saya saran bagi saya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita dikasih amanah, mau kades, kepala sekolah, mau apapun bentuknya, hari ini Pak, yang mengatur-ngatur anggaran di Republik ini adalah ruangnya politik. Jadi kita harus peka, minimal harus update, kata ibu tadi. Harus tahu, oh yang sekarang jadi ketua komisi ini siapa, wakil kita di provinsi siapa, ya kan? Kaget dulu masalah milih dan milih, mau aktif jadi politisi, kaget dulu. Karena kalau hari ini kita buta tentang politik, kita sama dengan kiri. Orang tidak perhatian dengan kita. Saya mau ke sini, jujur saja. Pertama Pak Imam ini dulu pernah di SMK 13 dulu.
Kawan-kawan saya dulu guru di sini ada Pak Budi, kemudian adik ipar saya ada Pak Fatur, ya. Sudah sering cerita tentang Pak Imam. Maka saya begitu saya ditunjuk ketua komisi 4, saya tanya di SMA 1 Sungai Baung itu apa yang mau dibangun? Saya bilang, ada Pak, apa usulan Bapak? Nah, apa kebutuhan di situ? Dia bilang ruang praktek. Dia bilang ruang praktek. Waktu itu belum Pak Imam ya, masih kepala sekolah yang lama. Karena saya mimpin rapat di komisi, rapat anggaran, waktu itu saya bilang masukkan itu ruang praktek. Termasuk SMA 4 tadi, SMK 4 tadi, pagar dia bilang, masukkan pagar. Kemarin SMA 10 petiduran. Ada kepala sekolahnya ketemu saya. Cuman karena ada guru-guru yang kenal dengan saya, pernah ngobrol. Bilang, Bang, kalau ada memang suatu saat ya, ada usulan kami tolong bantu. Masukkan itu. Itulah gunanya jaringan. Kita update tadi. Kalau kita tidak tahu siapa yang hari ini mengemban amanah wakil kita di provinsi, kita sebagai kepala sekolah apa? Saya rasa orang mau datang ke sekolahnya Pak Kades agak malas. Padahal di jauh desa-desa di dalam-dalam situ yang dia merasa butuh pembangunan dan sentuhan dana APBD baik provinsi kabupaten, Kades-kadesnya Pak Kades proaktif. Dia tahu betul jadwal reses kami. Wah, ini jadwal reses DPR provinsi itu kaget bulan 2 sana. Dari bulan 12 saya sudah pesan, Bang, kalau ada reses, kami kan setiap reses ada 8 titik. Nah, itu Pak Kades, tolong hadir ke desa kami. Artinya dia proaktif, sehingga saya tidak rumit-rumit. Nah, sudah kaget reses kaget, telepon ke kawan-kawan tim di desa anu, Sehingga ketika kita datang, Pak, mohon maaf betul, bedakan reses dengan musrenbang. Musrenbang itu usulan memang dari Kades. Kadang berpuluh kali diusulkan, tidak jebol-jebol, betul Pak Kades? Tapi kalau reses, anggota dewan datang ke situ, ada usulan Bapak mungkin 5 siko, insya Allah ada yang jebol. Karena berbeda jalurnya. Musrenbang kayak ketemunya dengan DPR juga, tapi tidak ada yang ngawal. Kalau reses, anggota DPR-nya sendiri punya dana aspirasi. Setiap anggota dewan punya dana aspirasi. Nah, dana aspirasinya itulah kaget slotnya diatur. Oh, aku sudah masuk SMK 1. Nah, saya belum reses sudah saya kasih hadiah di sini, Bang. Insya Allah itu lagi ruang praktik katanya. Coba di kontak Pak Nurman di Jambi, Pak ya. Kalau kemarin sudah masuk, insya Allah tidak bergeser lagi lah. Nah, itu kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya anak-anak muda ini, calon pemimpin masa depan, jangan buta tentang politik, jangan alergi tentang politik. Banyak orang bermimpi ingin jadi orang kaya, tapi bergaul dengan orang politik tidak mau. Saya sampaikan di sini, konglomerat di Jakarta itu, Sandiaga Uno, duitnya bisa sampai 3-4 triliun itu, masuk akal tidak? Kalau dia berbisnis cuman dengan cara konvensional, tidak masuk akal. Karena setiap bisnis semakin besar hubungannya dengan dunia birokrasi. Dunia birokrasi itu sempalannya adalah politik. Saya sering ngasih motivasi ke anak-anak HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sering, karena background saya walaupun kecil-kecil memang dari asosiasi pengusaha. Kalau anak-anak muda hari ini buta tentang politik, tidak mesti di DPR. Karena semua perizinan, ya kan, informasi, peluang itu hari ini adanya di pusaran politik. Beda zaman Orde Baru, Pak. Kalau Orde Baru, setiap rakyat harus dekat dengan TNI. Setiap rakyat. Karena apa? Republik ini dulu memang semuanya TNI. Mau jadi Kades, TNI. Jadi lurah, TNI. Jadi camat juga begitu. Jadi bupati juga begitu. Hari ini semuanya adalah di gedung dewan. Jadi kalau ada dewan datang ke desa gitu atau ke sekolah gitu, itu sebenarnya sudah peluang. Peluang untuk apa? Bukan sekedar untuk pembangunan fisik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, pasti banyak keluhan, curhatan yang mungkin secara kasat mata saya, secara visual saya tidak nampak. Kalau gedung saya nampak.
atapnya itu sudah mulai buruk, ini gedungnya bagus, yang itu jelek, ya kan? Itu visual. Tapi hal-hal mungkin isu-isu yang saya tidak pernah dengar, tidak akan pernah saya tahu tanpa saya turun ke sini. Ibu Karno Sayo ini orang Sarolangun lah. Jangan ditengok ketua komisi 4 DPR provinsi, kemudian bahasanya harus ditata dengan betul, tidak usah. Kita cerita hari ini cerita keluarga gue. Saya datang ke sini balik ke Sarolangun, kita cerita apa doanya be? Oh di SMK 10 ini, SMK 1 ini, Pak kendala kami ini. Kami ngajar dari jam sekian sampai jam sekian. Gaji kami mungkin ada masalah. Ruang praktek kami, alat-alatnya ini yang rusak. Sehingga kami mendapat informasi. Informasi inilah yang nanti akan menjadi bahan perjuangan kami nanti ketika dalam pembahasan APBD provinsi. Nah mungkin itu pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan, karena mengingat hari juga sudah semakin sore 15 jam 3 ini, saya lebih tertarik sebenarnya diskusi daripada saya ngomong lebih panjang lebar, tapi ibu-ibu cuma mendengarkan, saya tidak dapat informasi. Saya berharap nanti dari perwakilan ibu guru, dari TU, dari tenaga teknis sekolah, kemudian anak-anak kita, siswa-siswi yang hadir pada kesempatan ini, semuanya memberikan informasi-informasi untuk kebaikan sekolah kita di SMK 1 Sarolangun. Tadi ada beberapa hal yang sudah didahului oleh Pak Kepala Sekolah. Pertama, masalah ini ya, tadi ada berapa tenaga teknis pendidikan Pak ya? 15 orang, tinggal 15 orang Pak ya? Masih 15 orang, karena kemarin porsinya lebih sedikit. Ini saya sampaikan, 3K ini kemarin kami sempat menerima demo dari Asosiasi Tenaga Honorer Provinsi Jambi, seprovinsi Jambi. Paling banyak itu guru kemarin. Banyak betul WA kami dari Sarolangun, dari Merangin, dari Tanjung Barat. Padahal sebenarnya urusan kepegawaian ini Pak, itu di Komisi 1. Cuman usernya paling banyak itu memang di komisi kami. Guru-guru, tenaga kesehatan, itu mitra komisi kami. Sehingga banyak yang lapor ke Komisi 4. Sehingga pada saat itu kami akomodir, kami kumpulkan di ruang Manggar DPRD Provinsi semua tenaga honorer perwakilan, baik di dinas, guru, tenaga kesehatan, ada yang dokter, hadir semua, kami akomodir, kami dengar keluhan. Tidak pernah kami nerima demo itu sampai 8 jam. Biasa DPR 1 jam itu lah clear, kelamuan. Ini kami kasih kesempatan 8 jam, karena kami ingat ada 4.675 yang sudah masuk database. Itu yang dibilang Pak Kepala Sekolah tadi. Kalau sudah masuk database itu insya Allah itu sudah jadi P3K. Cuman sekarang yang jadi penolakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman bapak kemarin yang demo, dia tidak mau ada istilah paruh waktu. Pengennya penuh waktu. Full time, rasanya sudah full time. Tidak mau lagi short time. Tidak mau dia short time. Jadi mau full time. Jadi kemarin itu salah satu misi perjuangan. Yang kedua minta kepastian hukum. Karena jujur saja, regulasi kita hari ini, kami provinsi tidak bisa berbuat apa-apa Bang. Ini undang-undang, ini permen, bukan perda atau pergub. Kalau batas perda dan pergub, kami DPR cukup panggil Pak Gubernur. Kami berunding, masalah kemampuan keuangan macam mana selesai, clear. Tapi hari ini perintah undang-undang, perintah Permendagri, perintah Permenpan, sehingga yang bisa merubah undang-undang itu bukan DPRD kabupaten, bukan DPRD provinsi, yaitu DPR RI, kewenangannya DPR RI, itu yang buat undang-undang. Kemarin kami tampung semua usulan, ada 7 butir usulan. Salah satu yang paling krusial itu menolak untuk paruh waktu, pengen full time. Kami bawa ke DPR RI, ke Komisi 2 yang membidangi tentang kepegawaian dan pemerintahan. Alhamdulillah langsung disambut oleh Ketua Komisi 2 kemarin. Saya langsung bawa perwakilan tenaga honorer dari Provinsi Jambi. Dan banyak honorer-honorer lain. Waktu acara di DPRD Provinsi Jambi itu live Pak.
live itu, semua bisa lihat saya Jambi ini. Nah waktu di DPR RI Ketua Komisi 2 bilang, Pak, memang kalau secara regulasi tahun 2024 kemarin ini sudah clear, harus tidak ada lagi PR gitu. 4.675 ini sudah selesai di 2024. Tapi kenapa tidak clear? Karena undang-undang kita ini kontradiktif. Satu, memerintahkan harus mengkelarkan di 2024. Satu lagi, masalah pembiayaannya diserahkan bulan-bulan ke APBD. Apa di APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Sehingga kemampuan keuangan inilah yang menjadi kendala. Nah, di provinsi dengan kabupaten mempunyai sikap yang berbeda. Kabupaten dan kota yang penting kelar dulu. Gaji tetap gaji honor itulah. Kota kemarin Pak Pasha ketemu kami langsung, seluruh tenaga honorernya yang sudah masuk database itu semua sudah jadi P3K. Cuman dengan syarat sebelum dia pensiun jadi wali kota dikumpulinnya. Nah, semua ini saya nak kasih oleh-oleh. Mau jadi P3K, mau. Cuman gaji kamu gaji honor itulah. Tapi di kota waktu itu mau katanya. Nah, kalau mau sudah buat fakta integritas. Cuma kan Pak, Ibu, kami provinsi mohon maaf lebih detail karena menelaahnya secara aturan, tidak bisa secara lihat. Kesepakatan yang pakai fakta integritas itu akan gagal demi aturan yang lebih tinggi, Pak. Di Permendak itu dengan undang-undang jelas mengatakan bahwa tenaga P3K itu gaji itu sudah ditentukan minimal sebesar UMP. UMP kita yang baru ini 3.200.000 minimal itu, belum lagi TPP. Kalau kami kan sebatas gaji honor itu lah Bu, berubah status cuma jadi P3K, dapat nik, memang SK itu bisa kita bawa ke bank, mohon maaf, bisa kita bawa ke bank. Cuman besok-besok bapak-bapak dan ibu-ibu nuntut pasti, karena undang-undang yang ngatur itu. Kami provinsi lebih hati-hati, tidak mau gegabah. Kalaupun merekrut formasinya sesuai dengan kemampuan keuangan. Tapi ini mudah-mudahan ada secara rapat hasil diskusi dengan kemarin Ketua Komisi 2 DPR RI habis rapat dengan kami itu beliau langsung rapat dengan Mendagri dengan Menpan RB hari itu. Belum selesai rapat dengan kami dia langsung izin. Dia langsung menghadiri acara rapat itu. Beliau mengusulkan ada diskresi khusus untuk yang belum tertampung ini R2. Ya, itu dia minta revisi undang-undang tentang ASN. Saya pikir masalah ini bukan masalah Jambi saja Bapak Ibu. Ini masalah secara nasional. Kalau ini sempat tidak diakomodir oleh pemerintah pusat, ini bisa kacau. Kita bayangkan di setiap sekolah itu banyaklah guru honornya, tenaga honornya daripada PNS-nya Pak. Kadang cuma kepala sekolah, dan kepala sekolahnya pun belum tentu di daerah-daerah paling ujung. Dan itu di DPR RI dan kementerian sebenarnya sudah tahu kalau kemampuan keuangan di daerah ini tidak cukup untuk bisa mengakomodir itu. Belum lagi ditambah makan bergizi gratis Pak. Itu pakai duit provinsi dan kabupaten. Nah kalau kita harus pilih-pilih, penting makan bergizi gratis apa penting guru-guru ini selesai jadi P3K? Pasti semuanya kan pengennya P3K dulu Pak. Penting pelajaran dulu. Makan bergizi gratis itu bursa kita nomor 2 kan. Nah, tapi pemerintah pusat hari ini memprioritaskan makan bergizi gratis. Nah kita berdoa dengan Pak Prabowo yang hari ini jadi presiden. Saya yakin dan percaya beliau adalah pejuang, patriot, orang yang peka terhadap keadaan hari ini. Saya yakin usulan dari menteri, usulan dari DPR RI dan tekanan kemarin tanggal 3 demo secara nasional tenaga honorer itu menjadi tekanan publik. Pak Presiden pasti akan mengambil langkah-langkah strategis untuk ini. Dan kita berdoa bersama, kami dari pemerintah provinsi
Pak Gubernur kita ini, Bapak Ibu sekalian, adalah Ketua Gubernur se-Indonesia, Ketua APPSI, Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Beliau sudah buat surat khusus, bukan surat Gubernur Jambi, tapi surat atas KOP APPSI. Kemarin saya kontak, beliau sudah perintahkan BKD Provinsi ngadap ke kementerian Pak, untuk mempertanyakan kejelasan status tenaga honorer. Ada 7.051 yang sudah diusulkan formasinya Bu, ke Menpan RB itu. PR kita ada 8.000-an, berarti tinggal sedikit lagi. Nah mudah-mudahan 7051 itu diterima semua oleh Menpan RB untuk jadi formasi tambahan. Dan bapak-bapak yang bahasa Inggris yang sedikit kemarin bisa masuk, ada 256. Formasinya cuma diterima 4 ya. PR masih 248 kemarin. Nah itu mudah-mudahan dengan 7051 ini formasi itu bisa full. Kami tentu ketika formasi itu diserahkan ke pemerintah daerah, itu jadi kewenangan kami Pak, fungsi pengawasan. Kami akan duduk bersama dengan BKD, duduk bersama dengan Pak Gubernur dan Sekda, supaya adil dan merata untuk pembagian formasi ini. Sehingga tidak ada lagi yang tercecer, terutama tenaga pengajar. Kemudian dari Pak Kades tadi masalah pembukaan aliran sungai, bedah pulau ya, bedah pulau atau bedah sungai. Nah ini saya pelajari dulu. Pak Kades mana? Balik ya? Hah? Ada telepon. Nah itu kita pelajari dulu, insya Allah kaget. Karena kalau sudah bicara sungai ini, hari ini kewenangannya balai, bukan lagi provinsi. Itu sudah kewenangan balai. Balai berarti sudah pusat. Cuman kami DPR Provinsi bisa berkoordinasi langsung dengan balai di provinsi. Apapun bentuknya kegiatan yang ada di Provinsi Jambi ini, menggunakan dana APBN atau dana APBD, tetap tidak bisa lepas koordinasi dengan DPRD Provinsi. Apalagi kaget, mudah-mudahan tidak ada halangan saya, sanak keluarga Bapak Ibu ini kaget, yang didoakan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, dilantik dalam bulan ini mudah-mudahan jadi pimpinan Dewan Provinsi Jambi. Karena kewenangannya lebih besar lagi. Kalau hari ini saya cerita komisi tentang pendidikan, kesehatan, rumah sakit, ya kan, rumah sakit jiwa, pemuda dan olahraga, pariwisata, sosial, dinas perempuan, Kesra, paling batas itu baru kewenangan saya. Tapi kalau sudah di pimpinan, semua 4 komisi yang ada di DPRD Provinsi Jambi itu menjadi kewenangan kami. Dan koordinasi kami dengan Forkopimda pun lebih enak. Nah mudah-mudahan silaturahmi hari ini bisa memperkuat persahabatan kita ke depan. Saya tidak kepengen silaturahmi ini sebatas antara anggota DPR dengan bapak-bapak dan ibu guru serta anak-anak sekalian. Tapi kita buat cair suasananya, jadikan saya adalah bagian dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak usah segan-segan, ada hal-hal informasi, aspirasi, tidak perlu dalam kondisi formal. Ini Bang Haji Bujangnya lah biasa dengan saya. Telepon ya paling sekali 2 kali tidak terangkat, maklumlah. Karena banyak juga kadang-kadang telepon teman. Kaget kalau pas santai saya pasti telepon balik. Telepon balik saya tanyakan apa masalahnya. Nah saya pikir itu nomor HP saya boleh diminta nanti sama staf saya di situ, atau minta nomor staf apa-apa. Kapan bayar bisa untuk komunikasi. Dan banyak guru-guru yang sudah kami reses, banyak langsung direct Pak. Langsung WA saya nanya perkembangan masalah P3K, masalah informasi-informasi lain. Mungkin itu pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan. Pertama sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Pak Kades yang sudah memberikan waktunya untuk kami. Kemudian Pak Kepala Sekolah beserta pelajaran, Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru, dan anak-anak sekalian. Kemudian tentu kami datang ke sini beserta rombongan, ada hilaf dan salah, baik dalam pengucapan, sikap. Selama kami di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.